Tapi tunggu nih, aku agak kritis sedikit di sini. Kita masuk ke bagian kedua ya, obrolan kita tentang koneksi antara hati dan Al-Quran. Silakan, apa tuh yang mengganjal? Kalau kitab ini benar-benar flawless, track recordnya sempurna 100% dan merupakan solusi absolut, kenapa realitas di lapangan nggak mencerminkan itu? Realitas yang gimana maksudnya nih? Gini, aku ngelihat banyak banget orang yang rajin baca, ngoleksi berbagai jenis cetakan mushaf di rumahnya, ada yang warna-warni, ada yang tajwid block, tapi hidupnya kok tampak kacau. Oh, oke, paham maksudnya. Iya, hatinya kaku, sikapnya ke sesama manusia buruk, gampang marah, dan orientasi hidupnya tetap aja membingungkan. Pertanyaannya, apakah cheat sheet-nya yang rusak atau penggunanya yang salah baca instruksi nih? Jelas yang rusak bukan panduannya, yang bermasalah itu justru infrastruktur penerima di dalam diri manusia itu sendiri. Infrastruktur dalam diri ya? Iya, buat mahamin mekanisme kenapa hal itu bisa terjadi, kita tuh perlu ngelihat sebuah metafora luar biasa yang dipaparin dalam surah Al-Hasyr ayat 21. Ayat yang ngebahas tentang gunung itu ya? Betul, Allah menyatakan bahwa seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada sebuah gunung, engkau pasti akan melihat gunung itu tunduk dan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Wow, itu perbandingan yang sangat kontras loh. Gunung itu kan wujud fisiknya masif, materialnya batu, keras, tahan badai, gempa, dan cuaca ekstrem. Benda mati yang paling kokoh lah ibaratnya. Tapi gunung yang sekeras itu aja direpresentasikan bahkan hancur lebur secara struktural cuma karena nerima firman ini. Sementara di sisi lain, hati manusia yang materialnya cuma segumpal daging lunak, kadang malah nggak ngerasain getaran apapun pas bacanya. Mengapa hati kita bisa begitu kebal? Nah, disinilah letak ironi psikologisnya. Gunung, meskipun dia benda mati yang keras, dia itu nggak punya ego. Nggak punya ego. Dia nggak punya hawa nafsu atau ambisi duniawi yang nutupin esensinya. Jadi pas kebenaran absolut datang, gunung itu langsung merespon tanpa penolakan. Tunduk, hancur. Berarti karena dia murni ya meresponsnya. Betul. Sebaliknya, manusia itu dikaruniai kehendak bebas rasionalitas dan juga hawa nafsu. Ketika seseorang baca Al-Quran tapi hatinya nggak tergerak sama sekali, itu karena hatinya udah terlapisi sama kerak. Kerak ego ya? Iya, kerak ego, kesombongan, atau kecintaan yang berlebihan pada dunia. Al-Quran itu kan ibarat cahaya atau nur ya. Bener, cahaya buat nerangin jalan. Cahaya ini fungsinya nerangin ruang gelap di pikiran kita, biar kita bisa ngelihat mana sih jalan keluar, mana sih jurang yang harus dihindarin. Tapi kalau sistem penerima atau mata batin kita sengaja kita tutup rapat-rapat, karena kita lebih nyaman hidup dalam kegelapan, Iya, seterang apapun cahaya itu kita bakal tetap merasa buta ya. 100% benar. Berarti ini ibarat kita mencariin sinyal Wi-Fi berkecepatan tinggi ke sebuah HP, tapi HP-nya itu masih disetting dalam mode airplane. Nah, itu analogi yang pas banget. Mode airplane. Iya, kecepatan Wi-Fi sehebat apapun yang nggak ada gunanya kalau sistem penerimanya secara sadar dimatiin sama penggunanya. Benar-benar.